Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara cek dan menandai data ganda. Nah, di sini saya sudah ada 3 sheet data. Untuk contoh kasus yang pertama dan contoh kasus kedua, nanti ini tahapannya sedikit lebih panjang. Nah, di sheet yang pertama ini, di sheet data, ini cukup sederhana. Kita akan menandai apakah ada nama-nama yang sama, ini di kolom yang B. Caranya kita harus blok dulu datanya dengan cara klik di sel B10, kemudian tekan tombol Shift, lalu kita scroll ke bawah, lalu klik di sel terakhir, berarti di B40. Nah, setelah kita memilih area yang akan kita tandai data duplikatnya, kita masuk ke tab Home. Di sini ada menu Conditional Formatting, masuk ke Highlight Cell Rules, kemudian pilih Duplicate Values. Nah, di sini ada muncul box Format Cells that Contain, berarti memberi format sel yang mengandung. Di sini sudah defaultnya duplikat, kemudian diberi pewarna light red with fill dark red text. Nah, jika kita klik tanda panah ke bawahnya, di sini ada berbagai pilihan. Misal kita pilih light red fill, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus pertama. Nah, di sini datanya berupa angka. Karena angka, maka ada banyak kemungkinan data ini merupakan pengulangan. Untuk mengetahuinya, kita bisa lakukan cara yang sama dengan cara blok dulu datanya, kemudian masuk ke Conditional Formatting, pilih Highlight Cell Rules, pilih Duplicate Values, lalu OK. Kita lihat di sini semua angkanya berwarna merah, berarti ini merupakan duplikasi datanya. Nah, untuk mengetahui datanya apa saja, kemudian ada berapa jumlah dari masing-masing data, kita bisa gunakan fungsi COUNTIF. Caranya, kita gunakan kolom bantuan. Di sini di sebelah kanan, ketik sama dengan, lalu COUNTIF kurung buka. Di sini muncul clue-nya. Kita harus masukkan dulu range-nya. Berarti range-nya adalah B5 sampai B35. Kemudian beri tanda batas, lalu masukkan kriteria. Kriterianya kita sorot sel yang pertama yaitu B5, kemudian beri kurung tutup. Enter. Nah, sel yang berisi fungsi COUNTIF ini kita perlu copy ke bawah dengan cara mengarahkan kursor atau pointernya ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam seperti ini. Kemudian kita double klik, maka otomatis rumusnya di copy ke bawah. Di sini terlihat ada perubahan jumlahnya. Misal di sini untuk angka 521 jumlahnya 9. Kita lihat di baris atau nomor yang 5, 521 di sini ada 8. Nah, kita bisa cek dulu rumusnya dengan cara double klik. Di sini range-nya B5 sampai B35 dengan kriteria B5. Kita skip. Jika kita klik di sel C9, di sini ada penurunan range-nya. Kita tidak menghitung angka 521 yang di nomor pertama, tetapi kita hanya menghitung angka 521 di nomor kelima. Nah, begitu juga dengan rumus yang di bawahnya. Ini range-nya akan ikut menurun. Sehingga nanti terakhir ini hanya didapatkan satu nomor saja atau satu jumlahnya. Nah, untuk mengetahui angkanya ada apa saja, kita bisa urutkan dengan cara kita copy dulu hasil dari COUNTIF ini. Kita blok, kita tekan tombol Ctrl C, kemudian kita klik di C5, klik kanan, kemudian kita paste values. Nah, ini untuk memunculkan nilainya saja, sedangkan rumusnya sudah dihilangkan. Selanjutnya kita urutkan datanya berdasarkan jumlah hasil dari perhitungan COUNTIF ini. Nah, kita masuk ke menu Sort and Filter. Di sini kita pilih Sort Smallest to Largest. Berarti kita sudah dapat nilainya hanya 4 di sini. Kita copy dulu. Kita klik di sebelah kanan,
Nah, selanjutnya kita akan menghitung ada berapa 599, ada berapa 521, dan seterusnya. Dengan cara kita gunakan fungsi COUNTIF juga. Nah, kita gunakan dulu sama dengan, kemudian tulis COUNTIF, kurung buka, kemudian sorot range-nya. Di sini untuk penulisan range kita harus gunakan absolute supaya ketika copy rumusnya ke bawah, range-nya ini tidak bergeser. Nah, kita tekan tombol F4 sampai muncul tanda dolar di antara B dan 5 serta B dan 35 ini. Kemudian kita beri tanda batas, lalu sorot kriterianya, berarti yang menjadi kriteria adalah G5. Kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, kita copy rumusnya ke bawah. Kita cek apakah betul ini sudah mewakili atau jumlah ini sudah sesuai dengan semua angka yang di kolom B atau tidak. Kita jumlahkan dulu totalnya dengan cara menekan tombol Alt sama dengan, kemudian tekan enter. Nah, ini jumlahnya ada 31, sudah sesuai ya, 31, berarti data 599 ada 5, data 521 ada 9, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus kedua. Misal di sini ada 31 data nama tamu dengan tempat tanggal lahir, kode kamar, dan seterusnya. Tetapi kita perlu mengetahui apakah dari semua data ini ada konsumen atau data pengunjung yang diinput lebih dari satu kali. Sehingga kita bisa memastikan apakah jumlah harga yang tertera di sini sudah betul atau tidak. Jika datanya terinput lebih dari satu kali, berarti harga yang muncul di sini adalah salah. Nah, ini adalah salah satu trik yang bisa kita lakukan, yaitu menggabungkan semua data di masing-masing kolom ini. Caranya, klik dulu sama dengan, kemudian klik di B10, lalu kita beri simbol dan, kita klik di C10, kita beri simbol dan lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai ke sel yang ada data harga. Ya, sudah selesai, kemudian kita tekan enter. Di sini sudah menggabungkan datanya. Kita copy ke bawah. Selanjutnya kita beri tanda apakah data ini merupakan duplikasi atau tidak. Dengan cara masuk ke menu conditional formatting, pilih highlight cell rows, kemudian pilih duplicate values. Kemudian oke. Di sini terlihat ada 4 data yang sama. Ini warnanya merah. Berarti di sini CEPI Surabaya, entry Makassar. Kemudian CEPI Surabaya lagi, entry Makassar. Nah, kita bisa menghapus 2 data sehingga nanti datanya akan berkurang ya. Nah, untuk menghapusnya kita harus pastikan dulu jika kita akan menghapus ini entry Makassar, berarti di sini adalah row 19 atau nomor 10. Kita arahkan pointernya ke bagian kiri sampai muncul tanda panah hitam yang mengarah ke sebelah kanan. Kita klik. Kita perlu memastikan bahwa row yang akan kita hapus adalah row yang berisi data duplikasi. Nah, untuk menghapusnya, kita bisa tekan tombol kontrol dan tombol minus secara bersamaan. Dan di sini kita scroll lagi ke bawah. Untuk yang gandanya berarti sekarang tinggal satu lagi, tinggal CEPI Surabaya. Kita bisa lakukan hal yang sama. Kemudian kita tekan tombol kontrol, lalu tombol min secara bersamaan. Nah, di sini warna merahnya otomatis hilang. Berarti sudah tidak ada lagi data yang lebih dari satu atau data ganda. Selanjutnya, kolom bantuan ini bisa kita hapus kembali. Kemudian untuk penomoran, karena tadi sudah berkurang 2 data, maka nomornya sudah berubah. Nah, kita bisa blok dulu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian arahkan pointernya ke pojok kanan bawah, lalu kita tarik ke bawah.
Di sini berarti nomornya sudah 29. Sudah sesuai.